anak-anak tadi sudah kita pelajari. Jadi munculnya sikap primordialisme, pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik itu mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatunya di lingkungannya. Itu kalau ini dilakukan secara fanatik gitu ya, itu nanti bisa menimbulkan terjadinya suatu konflik. Tadi sudah Ibu contohkan di depan. Sekarang yang ketiga yaitu munculnya sikap etnosentrisme. Etnos, dari kata etnos, etnos itu suku. Jadi membanggakan pandangan yang menganggap bahwa sukunya itulah yang paling baik, lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lain. Apabila kita memiliki sikap semacam ini, itu nanti akan memunculkan terjadinya konflik, karena suku yang lain pasti tidak suka. Jadi misalnya kalian merasa saya orang Jawa dari suku Jawa paling baik sedunia gitu ya. Nah itu kalau pandangan kalian semacam itu nanti akan menimbulkan terjadinya suatu konflik. Sekarang yang keempat yaitu sikap fanatik yang sempit. Fanatik yang berlebihan, yaitu faham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinannya sendiri, sehingga menganggap keyakinan lain itu salah. Anak-anak, ini tentu saja keyakinan itu hubungannya dengan agama, dengan kepercayaan. Apabila kita merasa keyakinan kita yang paling benar, yaitu memang silahkan, tetapi hal yang semacam ini tidak perlu berlebih-lebihan. Dimanapun kamu berada, kamu selalu mengatakan agama saya lah yang paling baik, agama saya lah yang paling baik. Itu nanti akan menimbulkan suatu masalah apabila itu berjumpa dengan mereka yang berkeyakinan yang berbeda. Nah, oleh karena itu anak-anak, hal ini tidak perlu kita lebih-lebihkan. Jadi mari kita ulas. Jadi secara dampak negatifnya dari keberagaman masyarakat Indonesia ada 4. 1, terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya sikap primordialisme. Yang ketiga, munculnya sikap etnosentrisme. Yang keempat, fanatik yang berlebih-lebihan atau fanatik sempit. Saya rasa itu cukup dulu. Sekarang mari kita lanjutkan ke permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia itu yang akan muncul itu nanti adalah konflik. Nah, konflik berasal ada di halaman 105 ya anak-anak. Info kewarganegaraan, anak-anak harus membacanya dulu. Konflik berasal dari kata kerja Latin, dari kata configer, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang satu ingin menyingkirkan pada pihak yang lain, yang lainnya akan menghancurkan dan membuatnya tidak berdaya. Itu yang dinamakan dengan konflik. Berikutnya sekarang bentuk konflik. Bentuk konflik itu meliputi antara lain 1, yaitu konflik antar suku. Konflik antar suku. Konflik antar suku ini pernah terjadi di negara kita, yang kita baca negara kita saja ya, yaitu antara lain masyarakat Madura dan Sampit. Contohnya seperti itu. Jangan sampai terulang kembali. Jadi masyarakat Madura yang berada di Sampit. Anak-anak dimanapun kita bergaul, kita harus berpegang teguh pada suatu pepatah ya, pepatah atau apa istilahnya itu, yang istilahnya tuh di mana langit dipijak di situ, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu ya. Maaf tadi itu salah. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya, artinya dimanapun kita berada nanti kita hendaknya menyesuaikan sikap kita ya di daerah kita sebagai pendatang, karena di sini terjadinya konflik antar suku itu antara Madura dan suku Sampit. Itu luar biasa ini. Kalau anak-anak ingin tahu jalan ceritanya seperti apa, nanti anak-anak bisa buka di Google ya. Ibu tidak akan menyampaikan karena keterbatasan waktu kita. Kemudian ada lagi yaitu
Jawa dan Aceh ini juga pernah terjadi. Suku Jawa yang diusir dari Aceh gitu ya. Kemudian ada lagi yaitu konflik di Papua. Di Papua ini sering ya juga terjadi ya. Kemudian di Lampung, masyarakat Lampung dengan Bali. Kemudian ada lagi yaitu dari suku asli Bangka Belitung itu ya, dengan kaum pendatang. Itu juga pernah terjadi konflik antar suku itu. Kemudian sekarang yang kedua yaitu konflik antar agama. Nah, konflik antar agama itu pertentangan antara kelompok yang meyakini keyakinan yang berbeda. Ini contohnya di Indonesia maupun di luar negeri ya. Di Indonesia saja yaitu di Ambon. Di Ambon itu pernah terjadi yaitu antara Islam dengan Nasrani. Saya rasa cukup dulu, nanti dilanjutkan.